Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian. Channel siapa ini ya? Nah guys, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman cerita horor. Tapi saya di sini tidak sendirian ya. Karena di sini saya sangat spesial. Karena kita akan berbagi pengalaman horor gitu bersama narasumber ya. Tapi yang harus kalian tahu, sedikit saya informasikan sangat penting ya. Di sini channel saya bernama Rumah Misteri. Nah, Rumah Misteri ini akan diganti namanya menjadi Pembuka Misteri. Karena Rumah Misteri banyak digunakan sama orang lain sehingga channel saya ini tidak akan terbuka gitu. Jadi, nama channel saya sekarang namanya Pembuka Misteri. Perlu kalian ingat ya, biar kalian tidak lupa. Nah, ngomongin soal narasumber kita sangatnya tentunya sudah tidak asing lagi. Karena dia praktisi dari channel kita tentang kita biasa ekspor keluar. Tapi dia banyak sekali itu pengalaman mistisnya ya. Ntarlah kita ngobrol-ngobrol langsung saja ya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang suka dengan konten ini atau channel ini, bisa kalian subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. So, langsung saja ini videonya. Nah guys, sekarang saya sudah bersama narasumber ya di pinggir saya ini. Cuman buat kalian yang belum tonton video dari part 1, part 2, nah ini kelanjutan dari video yang pertama waktu kita baru pertama pisahan kita ngupload ya. Kalau kalian ingat, nah ini terusannya part 3-nya. Karena Kang Ari ini selain praktisi kita, dia mempunyai cerita atau pengalaman horor yang luar biasa ya, menurut saya sih. Bisa kalian lihat ini video sebelumnya ya. Saya langsung saja ya, langsung menanya ke Kang Ari. Kang Ari gimana, sehat Kang Ari? Alhamdulillah sehat. Kang Ari gimana nih? Sekarang kan Kang Ari mau menceritakan nih pengalaman horor dari kelanjutan dari part 2 yang kemarin yang kata Kang Ari dari Cikarang ya. Pengalaman dari Cikarang. Nah, lanjutannya seperti apa sih? Bisa perlu dijelaskan lah biar penonton di rumah juga pada tahu sih. Yang belum tonton nih part 1 part 2 nya boleh ada di videonya ya. Video sebelumnya. Jadi waktu itu di part 1 part 2 itu saya waktu kerja di Cikarang itu kan. Iya. Itu ada kelanjutannya lagi. Oh, masih ada kelanjutannya itu. Itu masih kirain saya sudah berhenti dari situ, Kang. Beda lagi ceritanya gitu. beda lagi, ini harus ngerokok ya. Oh, ngerokok aja dulu, tenang kali. Satu. Biar nyantai. Santuy. Karena di channel kita doang yang bisa podcast sambil ngopi gitu ya. Jadi Ya, gini, gimana kali? pas sesudah saya pulang ke sana keberangkatan, kebetulan saya punya pacar di sana. Orang sana. Orang sana kebetulan di sana waktu itu teman-teman sama SPP dan yang lainnya itu ngajak pulang jam 8 malam. Oh, terus Cuman saya menolak tolak. waktu itu. Ada janji yang harus ditemuin pada waktu saat itu ya. Waktu pas saat Kang Ari di Cikarang itu ada janji yang harus ditepati dulu gitu ya. Ada janji. Jadi Kang Ari itu tidak pulang bareng-bareng tapi melainkan pulang sendiri gitu. Iya. Jadi saya memutuskan untuk kencan dulu ya.
Saya kencan dulu gitu lah. Bisa dibilang konyol ya. Soalnya gini, ini pengalaman misteri itu ada kencan dulu gitu. Kencan dulu waktu itu jam pulang pas teman-teman udah berangkat tuh ke Bandung, pulang jam 8 ya. Saya langsung kencan, pulang jam 11. Jam 11. Jam 11 baru ke kontrakan lagi yang dulu, packing, langsung caw. Itu dari Cikarang nih Kang Ari. Kang Ari dari Cikarang itu pergi jam berapa kira-kira? Ada jam 12, jam 1 malam? Sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Jam 12 dari Cikarang. Nah guys, jadi Kang Ari ini akan membagikan pengalaman cerita horornya ya, dari perjalanan pulang dari Cikarang sampai ke kota Bandung gitu. Nah, biar kalian nggak keliru gitu, sekali lagi saya omongin ceritanya kok bisa Kang Ari ada part 3 dari pulang di Cikarang ke Bandung gitu. Cuma biar nggak kalian keliru gitu, tonton aja dulu lah dari part 1, part 2. Jadi nyambung gitu ceritanya, jadi biar nggak keliru gitu, biar paham lah kalian gitu ya. Tapi sebelum saya lanjut kan ngobrol sama Kang Ari, dan Kang Ari juga sebelum ngobrol tentang pengalaman misterinya gitu ya. Jadi angka baiknya buat kalian subscribe dulu ya di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, biar channel ini dapat berkembang lagi. 12 saya sendiri tuh packing. Saya pulang berangkat ke Bandung ya, beraniin diri pulang sendiri ke Bandung jam 12. Jam 12 malam gitu. Pakai motor, udah packingan, simpen di belakang motor, pakai koper kayak gitu kan. Saya nggak tahu jalan sebenarnya. Jadi memberanikan diri sendiri. Memberanikan itu konspirasinya mah maksakeun berarti ya. Maksain banget. Dan waktu itu kebetulan ada ketemu di jalan dua orang pemuda. Oh, dua orang pemuda. Karena kebetulan saya belum tahu jalan, nggak tahu jalan. Waktu itu nanyain arah ke Bandung kemana ya? Oh ya udah, Sekali jadi bareng gitu kan. sekalian bareng saya di belakang, saya ngikutin. Tahunya deket ya kan? Jalannya cuma beberapa kilometer, dia udah belok ke gang itu. Udah nyampe dekat rumahnya, dan saya masih jauh ke Bandung. Masih bingung gitu ya. Masih bingung jalannya, itu udah malam banget, itu sepi banget menurut saya kan. Lewat apa itu pohon-pohon karet. Di tengah hutan gitu. Di tengah hutan. Udah mereka belok, terus saya lurus aja kan. Kok nggak nyampe. Pas lihat bensin udah habis ini, kata saya. Wah ini gimana ya? Di situ kan masih jauh. Kali bingung gitu ya. Bingung, itu di tengah hutan, mana ada pembensin, warung yang buka di tengah hutan. Dan kebenaran nggak tahu kenapa ada satu warung di tengah hutan, satu-satunya warung waktu itu di Subang itu, yang jalan dari Cikarang via Subang mau ke Bandung itu cuman ada satu warung yang buka, warung itu aja. Yang membuat Adik kebingungan gitu, soalnya kan bingungnya gini Kak Adik, pasti mikirnya kok ada warung gitu, iya, hutan gitu. Iya, saya aneh banget itu, kenapa ada warung satu-satunya. Cuman warung itu agak kesan sedikit klasik gitu, kayak yang zaman dulu gitu. Oh, tempo dulu gitu. Tempo dulu itu kayak yang saung itu, kayak yang apa ya, ya bambu gitu, bambu terus dagangan. Terus emang agak komplit sih dagangannya, ada kopi ada waktu itu, mie instan ada waktu itu, air mineral ada juga, terus ada juga makanan ringan gitu. Toko juga ada, saya beli toko sama bensin. Terus gimana kali? Ya saya, kok nggak ada orangnya, kata saya teh. Terus saya lihat tuh, bu, taunya ada. Ya beli apa katanya? Ini saya mau beli bensin, saya kehabisan bensin. Emang dari mana jam segini? Itu jam berapa? Nomor gue itu Jam 2. jam 2 malam. Jam 2 di tengah hutan sendirian, bayangin. Gila, keren banget kan. Itu emang ya pengalamannya namanya juga. Ya gimana lagi kan, mau pulang kan, cepet-cepet pengen pulang gitu. Hari itu juga pengen pulang gitu. Ya udah maksain kan. Taunya emang ada penjaganya, ibu-ibu itu. Beli warung, saya semangat sambil ngopi itu, ngobrol sama ibu-ibunya. Bu, emang di sini
selain warung ini nggak ada lagi warung di depan. Wah nggak ada, masih jauh katanya. Kata si warung Kata si tersebut. ibu itu belum ngelewatin Ciater katanya. Ini masih beberapa kilometer lagi. Ini emang hutan semua katanya. Wah saya, wah untung ada nemuin ibu di sini gitu. Saya beli aja itu 2 botol bensin, kopi sama rokok garpit sebungkus, beli sama si ibu-ibunya. Ngobrol kan, emang dari mana? Saya dari Cikarang, saya kerja di sana. Oh berani ya katanya, beranian sendirian. Emang orang mana? Saya asli Bandung, saya mau pulang ke Bandung kata saya teh gitu kan. Oh ya udah, ya ngopi-ngopi dulu di sini katanya, ngerokok dulu sambil ngemil. Oh ya udah. Berapa bu? Ya hampir sekitar 50 lah, hampir 50-an itu waktu itu. Tapi Kang Ari di Total. situ waktu saat Kang Ari ngopi gitu ya, sambil ya istirahat lah, Iya. anggap transit lah ya. Iya. Di situ Kang Ari merasa keanehan nggak, kebingungan nggak, kok Bingung. ada warung tengah hutan. Bingung. Sedangkan Kang Ari kan bisa dibilang ya punya indigo lah. Iya. Ya. Sedikit aneh juga, ada lahan yang agak menyimpang dari jalan. Cuman ada, ya ini agak merinding nih. Ya. Boleh ya. Jadi, Jadi- biar penonton di rumah juga pada tahu Kang Ari, Iya. maksudnya soalnya penasaran mungkin ya. Jadi ada bahan, ada lahan tanah, cuma dikit. Terus ada warungnya di tengah-tengah hutan. Bayangin tuh, yang jaganya ibu sendiri. Sayang kalau menurut saya pribadi ya Kang. Aneh nggak janggal? Saya di situ janggal sekali. Iya. Tengah hutan ada warung, terus penjaganya sendiri. Iya. Ya apalagi itu seorang perempuan lagi Iya. kan, itu ya bisa dibilang aneh lah. Itu jauh dari pemukiman warga. Jauh, sangat jauh sekali. Saya itu perjalanan dari situ ke pemukiman warga ada sekitar 1,5 jam. Tapi di situ Kang Ari merasa kesan-kesan merinding nggak? Nah itu waktu itu di sana enjoy soalnya ngopi gitu. ada kopi sama rokok. Ya udah, ngerokok dulu, ngopi sambil apa itu, ngemil-ngemil roti kan. Ya sambil ngobrol. Ada lah sekitar 15 menitan, sebatang rokok. Sejam lagi tuh. Oh saya langsung lanjut lagi perjalanan ya. Oh ya udah deh, hati-hati aja di jalannya, jangan ngebut-ngebut katanya gitu. Hati-hati cing, selamat sampai rumah katanya. Ya udah, ya bu, assalamualaikum kata saya teh. Ya waalaikumsalam. Saya nggak mau menengok lagi ke belakang, nggak tahu kenapa. Saya di situ udah pengen cepet-cepet pulang aja. Jam 2 tuh. Udah mepet terus. Nah, ditanyakan ini. Kebetulan saya kan orangnya agak sensitif sama yang kayak gitu. Iya, agak. Saya nggak tahu tanyakan yang lain itu di mana. Dan waktu itu sekitar 2:30-an, kalau nggak salah 2:30-an, saya waktu itu ditanyakan yang itu. Soalnya posisi saya itu sangat max speed. Sampai ke Bandung itu max speed ya. Dan saya lihat ada perempuan di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Sangat apa ya, pakai dress gitu, dress yang ya biasa, dress biasa, bukan dress putih, dress biasa yang ada motif-motif, cuman berlumuran darah. Wih, Dan banyak orang-orang yang di situ yang berlumuran darah, kayak bapak-bapak, anak kecil. Ini kok banyak orang di sini cuman berlumuran darah di pinggir, di kiri, di kanan. banyak itu kiri kanan itu. Banyak sekali gitu. Saya terus lihat pang di situ, hati-hati rawan kecelakaan. Itu ada gambar tengkorak kalau nggak salah, atau apa, memasuki rawan kecelakaan tikungan tajam gitulah, pokoknya ada peringatan. Apa ini ya? Dan saya nemuin tanyakan, dan saya itu baru ingat, oh ini yang dinamain tanyakan ini. Saya ini merinding lagi. Saya waktu lihat ke bawah, banyak bentuk rokok Di bawah itu. banyak banget. Tapi Jadi saya emang keadaan cepat, cuman agak putih-putih kan, agak terbang terus ya, kena angin kan, puntung rokok pada terbang. Oh itu banyak puntung rokok. Oh ini yang disebut tanyakan nemen. di situ Kang Ari baru menyadari ya. Baru menyadari, saya nggak tahu itu letaknya di mana, letaknya betul tanyakan nemen. Dan benar itu kalau ke pinggir itu yang jurang gitu kan. Emang tikungannya gini, kalau nggak salah saya lihat, set langsung ke atas. Langsung naik gitu ya. Iya.
menikung langsung ke atas nanya. Iya, itu lumayan sih. Tapi sebentar Kak Ari, saya potong Ya. dulu ya. Iya, gimana? Buat kalian yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor sewaktu kalian bekerja, main, ataupun di rumah, bisa share lah ke channel kita ya. Ingin berbagi pengalaman bisa lihat deskripsinya di bawah atau linknya ini. Ini dia. Jadi gimana Kang Ari kelanjutannya Kang Ari? Jadi gini Kang. Jadi itu waktu saya ngelewatin apa Dengan emen itu. saya bergegas tuh. Langsung tanya gas. Wah, tajam gas pun. Saya emang shock. Takutnya ada yang jahil-jahil gitu yang Yang atau ngikutin iya. ikut gitu ya. Saya takut terjadi hal yang aneh-aneh lah. Tapi Kang Ari bisa melihat ya. Kang Ari melihat kiri kanan kan banyak sosok-sosok kayak Iya, banyak sekali itu ada beberapa puluh orang bisa dihitung gitu ya. bisa dihitung. Dan Belasan lah, lumayan mah belasan. tapi Kang Ari di situ melihat sosok penunggu yang besar nggak atau kayak Enggak sih kalau itu, enggak sih kalau itu. Kayak yang apa ya, korban kecelakaan kayak. Korban kecelakaan di jalan nggak tahu bus atau mobil gitu. kecelakaan di jalan tersebut gitu ya Kang Iya, Ari. iya. Saya waktu itu lihat kayak gitu, kayak yang habis kecelakaan. Soalnya si darahnya itu cuman dari kiri, darahnya nggak full darah dari kiri gitu. Darahnya cuma setengah. Muka yang lusuh gitu ya. Bunganya ya sedikit. Ya, Seram ya. seram sih menurut saya ya. Kang Ari tapi sempat nggak komunikasi gitu. Enggak, saya cuman ikut permisi aja. Saya numpang lewat aja kata saya. Saya nggak akan ngeganggu ini saya. Ini merinding sumpah. Ini kata saya, maaf ini bukannya apa yang ngeganggu saya. Ya saya cuman permisi, saya cuman numpang lewat mau pulang kata saya. Tolong jangan ngikutin atau tolong jangan ngomongin saya kata saya gitu di dalam hati sambil baca doa sih ya. Tapi sontak di situ Kang Ari pasti melihat lah sosok-sosok tersebut tertuju matanya ke Kang Ari. Iya benar. Dia pada melihat saya. Soalnya kan kata Kang Ari juga waktu kita ngonten belakang-belakang ya, Iya. waktu kita explore atau Iya. apa, katanya Kang Ari kan kalau ada orang yang bisa di atas, mampuannya di atas rata-rata, bisa dibilang kayak gitu beda dengan yang lain, dia bisa Melihat juga bisa diri ngelihat kita. ke satu Iya. itu, kedua bisa dibilang kayak gini. Jadi dia bisa merasakan gitu bahwa orang Iya. tersebut itu mempunyai kelebihan khusus gitu. Iya, karena mereka terasa aneh juga. Kenapa dia bisa melihat kita gitu? Maksudnya dia aneh juga gitu. Bisa melihat juga gitu. Jadi saling tatapan gitu. Saya bisa melihat dia juga bisa melihat saya gitu. Jadi sepanjang jalan itu pada ngeliatin gitu Kang Ari. Iya, sepanjang jalan itu sampai tanyakan udah nggak ada lagi. Pas saya, maaf ini saya numpang lewat aja, saya nggak mengganggu. Sambil berjalan itu. Iya, sambil wah gas saya full speed itu. Wah, udah udah itu kencang pisan itu. Saya nyupirin tuh. Karena perlu kalian diingat juga ya guys, seorang Kang Arif, seorang praktisi ya bisa di channel kita. Ternyata dia bisa ketakutan juga gitu. Iya. Pasti kan dikiranya orang berani namanya orang lah, ada batas keberaniannya sampai di mana gitu kan. Takutnya ada kejanggalan yang ya amit-amitnya terjadi kecelakaan atau mencelakai gitu. Menjauhkan lah ya Iya. hal kayak gitu Iya. Kang Arif. Iya. Demi keselamatan kan. Iya. Gimana Kang Arif, bisa dilanjut? Bisa aja. Jadi saya sempat kenal tuh sama orang Subang waktu itu tuh. Saya udah saya pulang ke Bandung nih kan. Jam 4. Jam 4 subuh saya sampai di Bandung di rumah di sini. Jam 4. Terus saya sempat kenal sama orang Subang tuh yang asli Subang. Beberapa bulan ke depan, ada 2 bulan 3 bulan ya kenalan gitu. Dan saya memang sering juga ke sana. Dan saya nanyain ke sana, ke orang sana gitu yang asli sana. Katanya nggak ada warung. Bahwa di jalan itu, di hutan itu Nggak ada warung satupun. Nggak ada yang warung satupun yang sampai 24 jam. Di situ Kang Arif shock gitu langsung. Iya iyalah. Wah masa kata saya. Ya coba aja kamu lewatin. Dan saya benar nyobain 1 kali lagi.
waktu di sana. Nggak ada warung satupun. Nggak ada sama sekali. Cuman ada yang subuh itu waktu di deket-deket pemukiman warga yang kayak nanas yang kayak gitu. Buah-buahan itu ada saya lihat sempat ada. Cuman jam kalau 3 jam 4 emang ada. cuman kalau dari tempat itu mah nggak ada gitu. Emang ada sama sekali. Ya, Itu cuma ditutup aja pakai kayu-kayu gitu. nggak ngeri. Ya itu sedikit emang Terus gimana Kari? seram sih. Kata dia gimana sih? Kata dia nggak ada warung satupun yang sampai buka malam-malam. Memang siapa pembelinya katanya di hutan kayak gitu. Ya saya mikir lagi. Situ Siapa? Kang Ari bolak-balik mikir ya. Iya. Terus siapa itu? Saya beli ke warung mana gitu? Itu apakah benar orang atau enggak ya kata saya itu. Soalnya kan Kang Ari beli. Saya beli pakai uang asli. Saya rokoknya masih ada sampai besok. Bensin masih ada utuh. Kalau- Rokok masih bisa kehisap. Misalnya kalau gaib kembalian Kembalian pasti, ada. kembalian pasti daun kan kalau Iya. gaib kan. Ya, Tapi ini kembalian ada. ini ada gitu. Terus itu orangnya siapa yang buka warung itu di tengah jalan? Aneh juga ya. Mungkin penonton ada yang pernah ngalamin kayak saya nih atau apa? Ada yang tahu gitu. Itu apakah asli wujud orang atau sosok gaib gitu? Saya masih bertanya-tanya itu sampai sekarang asli. Warungnya juga letaknya emang sampai sekarang belum ketemu sama saya. Di mananya belum ketemu tuh. Jadi guys, buat kalian yang pernah ngalami suatu kejadian kayak Kang Ari barusan dibilang gitu, bisalah komen di bawah ini ya. Iya. Biar kita dan Kang Ari juga masih mengira-ngira gitu ya. Iya. Kalau sampai saat ini gitu. Mungkin ada yang tahu, mungkin orang sana lebih tahu mungkin, atau ya pernah kejadian kealamin kayak saya ke warung yang pernah tidak dikenal, cuman kata warga di sana nggak ada warung tuh yang buka jam segitu. Aneh juga itu. Aneh itu asli. Asli itu, wah itu sepi banget itu kayak di hutan karet pul. Ngeri. Nah, gitulah. Jujur sih pengalaman Kang Ari bisa dibilang kalau saya nangkap dari pertama ya Dari sampai part 1 ya. saat itu emang nyambung sih kalau dari kita nonton dari part 1 sampai part 3 sekarang pun itu nyambung. Cuman kalau saya menangkap dari cerita yang barusan Kang Ari bilang, itu Kang Ari semacam kayak transit di warung gaib gitu. Iya. Iya saya juga masih bertanya-tanya sampai sekarang. Tapi- Kebingungan gitu kan. Saya mau nanya nih Kang Ari, serius nih. Itu Kang Ari melihat sosok perempuan dan sosok ibu-ibunya itu nampak nggak kakinya? Kenapa? Seperti Nampak orang sekali. Waktu ngisi bensin tuh si ibunya ngambil 2 botol whisky tau kan? 2 botol whisky dimasukin. nggak duit di sini. Dan anehnya juga kenapa ada botol whisky? Dan Aneh juga itu. di situ Kang Ari jujur nggak merasa kejanggalan mungkin Nggak ya. ada. Emang ada bensin sih yang di botol gitu. Bensinnya nggak mini gitu, nggak bensin mini, cuman pakai botol gitu. Iya kayak di tambal ban kayak Iya, gitu lah ya. Iya. Aneh juga itu, aneh. Pas saya kesana nggak ada warung lagi. Mungkin teman-teman ada yang tahu tuh warungnya. Ya bisa komen lah di bawah ini ya guys. Atau Ya, itu saya- benar warung asli atau gaib gitu. Soalnya kata orang Subang di sana nggak ada warung yang buka sampai jam 2. Malah yang sampai nginep 24 jam nggak ada. Ya saya menangkapnya itu seorang perempuan, seorang ibu-ibu gitu tengah hutan, mana ada gitu. Iya. Seorang laki-laki pun kalau ngewarung tengah hutan mana mau gitu. Iya. Apalagi jalur Subang gitu Iya. kan. Sedangkan jalur Subang kayak tanyakan Lemen kan banyak warung nih kiri kanannya. Itu ceceran jam 2 kalau lewat ke bawahnya itu saya ngalamin ya. Itu udah pada tutup kan hari. Ini kok masih buka gitu kan, masih bertanya-tanya saya juga nih mendengarkan. Saya mendengarkan cerita dari Kang Hari ini. Itu karena kenekaan dan ya pengen pulang hari itu juga gitu. Yang penting intinya pulang ke Bandung gitu ya. Intinya pulang ke Bandung, besok sampai di Bandung bisa istirahat gitu. Aneh juga saya sampai sekarang. Ngeri guys, jadi itulah pengalaman Kang Arya, bisa dibilang cukup aneh, cukup serem gitu. Soalnya dia transit di warung gaib gitu, bisa dibilang kayak gitu. Ditambah dia kan seorang indigo gitu ya, mempunyai kelebihan khusus di atas manusia normal lainnya. Dan dia melewati tanjakan Emen yang bisa dibilang kan
tanyakan itu paling seram gitu. Banyak mitosnya dan banyak ceritanya di situ gitu banyak kan. banyak sekali kejadian kecelakaan di situ. Apalagi terjadi banyak kejadian kecelakaan, di lain itu banyak orang meninggal di sana. Pasti membuat sosok Kang Ari itu melihat sosok-sosok yang aneh-aneh pun pada jelas kelihatan Iya. gitu ya. Pasti ya ngelewatin jalur itu pasti banyak lihat yang hal yang aneh. Soalnya saya pun merasakan gitu, kalau kebayang kalau saya di posisi Kang Ari malah kayak gitu, udah deh, saya nggak sanggup. Itu kan sendiri. Iya, apalagi dia sendiri gitu. Situ saya udah nyerah deh. Oke, terima kasih Kak Ari, terima kasih banyak ya. Iya. Udah datang, udah berbagi cerita nih, berbagi pengalaman lah. Nah guys, buat kalian yang juga mempunyai pengalaman misteri atau horor, bisalah DM ke IG kita di bawah ini ya. Sekali lagi terima kasih Kang Ari sudah main di studio kami Kang Ari. Ntar kita malam Jumat udah siap Kang Ari. Insya Allah. Konten langit ditunggu ya guys. Malam Jumat waktunya kita wisata misteri. Banyak video-video yang mengungkap mitos dan misteri di dalamnya. Jangan lupa Kak untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Bantu channel ini tambah berkembang ya, biar kita lebih semangat lagi mengontennya gitu buat kalian. Ya. Saya Dian Hermawan dan ini dia Kang Ari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.